warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Ya, malam Kak. Apa kabar? Jumpa lagi kita ya. Saya, iya, saya Eca Putri Nasia dengan teman-teman. Dengan teman-teman ada Kak Nova dan ada Bang Hasri. Ya. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 mau berbincang-bincang sharing mengenai ASN berakhlak. Gimana kabarnya Kak Nova? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Bang Hasri, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar Kak. Jadi gimana nih Kak? Apa yang mau Iya. kita mulai nih? Masalah ASN yang berakhlak. Mungkin dari Kakak gimana penerapan nilai ASN yang berakhlak di tempat di tempat kerja Kakak? Oh ya, saya Eca Putri Nasia kan bertugas nih di Puskesmas Pantai Bidari. Nah, jadi yang pertama itu kan berorientasi pada pelayanan. Nah, di kami itu berorientasi pelayanan itu memberikan pelayanan secara prima kepada pasien. Contohnya tuh Kak, gimana tuh? Misalnya kita mencoba menempatkan diri, misalnya ada pasien kan, kita mencoba menempatkan diri gimana sih kalau kita yang jadi pasien itu. Kira-kira apa yang mau kita dapatkan dari si dokter, dari si perawat. Kira-kira kita mau dibuat seperti apa, kita mau diperlakukan selembut apa, misalnya mau mendapatkan perlakuan seramah apa gitu. Nah, jadi kita berusaha memberikan yang terbaik dengan pemikiran kita itu gimana kalau aku yang jadi pasien. Berarti seolah-olah kita menempatkan diri sebagai pengguna layanan ya Kak, atau pasien itu ya Kak? Ya, gitu. Kalau Kak Nova gimana Kak? Kakak di sekolah ya? Sekolah. Di sekolah. Kami gimana Kak? Sekolah biasanya berorientasi pelayanan seperti ini, menerima keluhan dari wali murid. Misalnya contoh kan ada orang tua, misalkan anaknya di rumah cenderung nggak mau belajar. Bagaimana sih trik dan itunya untuk anak yang untuk belajar? Bagaimana dia harus mendapatkan ilmu apa, bagaimana misalnya proses metode yang bisa dibantu di rumah. Jadi kita sebagai guru mengarahkan, memberi masukan bahwa orang tuanya harus seperti ini, begini menyelesaikan masalahnya karena anak posisinya seperti ini gitu. Oh, berarti lebih ke pendekatan kepada orang tuanya ya Kak, gimana biar si anak itu motivasi belajarnya bagus gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri kan saya nih di BKP SDM nih yang merupakan dinas. Nah, kalau kami juga untuk pelayanannya itu nggak bakal ngebeda-bedain siapa aja, mau yang dari mana tetap dilayani. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala seperti contohnya ada bapak nih mau datang, dia mau ngurus cuti, ternyata syaratnya kurang. Nah, kami juga menjelaskan syarat-syarat apa aja begitu, yang apa yang kurang syarat-syaratnya. Nah, kalau di akuntabel nih Kak Eca, gimana Kak kalau misalnya di tempat kerja Kakak nih kalau akuntabel? Iya, arti dari akuntabel itu sendiri kan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Gitu Ya, kan? Iya. Jadi kita sebagai ASN tuh kalau di kami ya, yang bisa kami lakukan itu misalnya datang tepat waktu. Jadi kan pelayanan itu bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Terus jadi amanah juga, jadi kita nggak curangin absen, misalnya titip absen sama kawan atau gimana gitu kan. Terus bisa juga di puskesmas itu kan dokter maksudnya bukan suka sih, sering dimintakan surat keterangan sehat, surat yang diperlukan untuk sering itu Kak, sering. Ya, banyak kan? kali terjadi kasus seperti itu. Ya, atau misalnya kayak waktu lagi heboh mau vaksinasi kan tuh minta tuh surat keterangan sedang sakit atau apa biar nggak divaksin. Nah, iya. Itu nggak boleh itu sebenarnya. Jadi kami nggak akan memberikan surat keterangan sakit
Nah, jika si pasien ya tidak sakit, jadi kita keluarin surat itu ya sesuai dengan keadaan si pasien yang sesungguhnya. Jadi Gitu nggak sih, Bang. jadi nggak Kak. bisa minta surat-surat sakit sembarangan gitu Kak ya. Iya, harus periksa dulu. Nah, kalau di kami juga Kak di dinas kan ini sekarang apalagi kalau udah pakai sistem aplikasi absensi wajah nih. Nah, jadi kami udah nggak bisa lagi tuh curang-curangi absen segala macam. Serta sekarang kan juga kami pakai aplikasi e-kinerja tuh untuk mencatat segala aktivitas PNS nih untuk dibayarkan tunjangannya. Kalau Kak Nova di sekolah gimana Kak kalau ininya masalah akuntabel? Baik, hampir sama dengan semua instalasi, bahwa akuntabel itu utamanya adalah tanggung jawab. Sama juga, tapi dalam kategori kami kependidikan, tanggung jawab itu intinya pada diri kita sendiri. Bagaimana kita proses belajar mengajar, tidak mestinya dalam waktu jam belajar kita, aduh udah kasih soal ya, keluar dulu sebentar. Nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Itu kan nggak tanggung jawab. Benar Itu. Kak, benar. Berarti kan istilahnya kita harus bertanggung jawab dari diri kita sendiri dulu. Tapi kenyataannya kan masih banyak tuh Kak yang guru yang masih model kayak gitu. Gimana tuh ya kira-kira? Banyak. Jadi kan intinya kan kalau kita mau bilang kalau tidak ada kesadaran diri sendiri bagaimana? Nggak ada perubahan juga kan? Iya benar. Itulah intinya, kesadaran diri, rasa tanggung jawab itu harus ada di dalam diri kita sendiri masing-masing. Benar. Karena itu berhubungan kita, intinya seperti ini. Kayak mana ya bilangnya? Susah bilangnya karena kan gimana ya? Intinya itu istilahnya kalau kita memberi dengan baik, maka kita akan terima dengan baik juga. Iya, benar. Ya, setuju Kak, setuju. Itulah dia. Kemudian poin selanjutnya itu kompeten. Kompeten kayak mana? Siapa mau duluan? Kompeten. Kok Iya, Kak Nova. boleh lah dari boleh, Nova aja dulu ya. Boleh Kak. Silakan. Jangan dari Kak Ica aja dari yang pertama. Yang kalau misalkan kompeten dari Dinas Pendidikan itu kan kita, kalau kompeten itu kita terus belajar. Terus belajar menggali ilmu yang maksudnya kalau ada guru istilahnya ada sampai sini aja gitu kan, nggak mau belajar lagi, udah ada berprinsip bahwa kita belajar kayak seperti yang dulu gitu, nggak ada berkembang. Contohnya aja lah, kalau dulu kita membacanya masih mengejar A, B, C, D, B, A, B, C, A, C kan. Tapi kalau kita menggali sekarang tidak lagi pakai mengejar lagi dengan huruf vokal terus. Jadi kan intinya kan guru-guru sekarang masih pemikirannya masih seperti yang dulu. Sedangkan kita kan makin lama makin canggih. Gitu kan, ya makin maksudnya istilahnya udah global lah pemikirannya, jangan kayak dulu gitu kan, makanya diwajibkan untuk belajar terus. Nadiem Karim ya, Menteri Pendidikan. Iya. Itu kan mengajarkan bahwa kita membaca nggak ada mengeja lagi dengan huruf vokal, seperti itu. Tapi kan kalau misalkan di sekolah itu jarang kita temukan, masih dengan metode-metode yang lama. Berarti kesimpulannya harusnya sebagai tenaga pendidik itu harus gali terus menggali terus informasi yang update lah istilahnya. Kalau sekarang kan update karena kan teknologi semakin canggih kita. Nggak seperti yang kayak dulu gitu. Itu sih dari sekolah. Udah itu pun kalau guru-guru kan misalkan ada pelatihan, pelatihan pengembangan diri. Ya sebagian guru nggak mau lah, inilah itu, banyak berbagai alasannya seperti itu kan. Dengan alasan ini, dengan alasan A. Kalau intinya kan harus ada, semua itu harus ada dalam diri kita sendiri. Kita berubah menjadi lebih baik atau tidak. Gitu. Kalau orang yang nggak mau berkembang, intinya
nggak akan berkembang kalau kita nggak kembangkan sendiri kan. Iya. Itu sih. Mantap sekali. Dari Bu Dokter kayak mana kalau untuk kompeten? Iya, sebenarnya sama aja sih. Intinya yang pertama upgrade ilmu ya kan. Iya, Cuma ya kalau di saya berarti ilmunya mengenai kesehatan, kedokteran. Terus ya cari jurnal terbaru, jurnal kedokteran. Terus bisa juga lewat seminar kesehatan. Terus sebenarnya sama yang kayak Kak Nova bilang. Kan kalau di ASN ini kan kita sering tuh dapat pelatihan tuh, SPT, pelatihan ini. Nah, pelatihan, diklat gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi sepulang dari situ kan kita harus jadi bisa menerapkan ilmunya gitu ya kan. Iya, harus bagi ilmu kan. Terus harus buat TOT, training of trainee. Iya, benar. Iya kan. Nah, itu kita harus mau gitu. Iya. Karena kalau nggak sayang habis buat negara kan. Sedangkan kita nggak, terus kita nggak membantu kawan-kawan kita. Benar. Ya sama juga. Diikutin semua. Ya sama juga sih kalau di dinas kan gitu juga, ada juga pelatihan-pelatihan dikat-dikat ya kan. Apalagi kalau misalnya ini untuk kompetisi yang di luar ini pun kami diizinkan kalau misalnya ada yang mau nambah ilmu gitu kan. Kayak misalnya saya di bidang IT, boleh misalnya mengajukan permohonan atau proposal untuk misalnya pelatihan website misalnya atau pelatihan jaringan gitu. Kemudian nilai apalagi harmonis ya. Harmonis gimana? Dari Bang Jajas aja. Boleh. Kalau kami di dinas, kalau orang kakak tahu kok di dinas itu kebanyakan bukan dari orang Aceh Timur malahan, iya kan? Jadi kami di situ sangat terasa lah menghargainya karena kayak saya sendiri juga nggak begitu fasih untuk berbahasa Aceh, jadi orang tuh mengerti. Kalau misalnya berbicara sama saya tuh nggak pakai bahasa Aceh tapi pakai bahasa Indonesia. Kalau untuk Kak Nova gimana? Saya kurang dengar bisa, tapi untuk menglafalkannya itu masih susah gitu. Jadi ya cuma bisa bilang get aja gitu ya. Jadi ya saling menghargai gitu di kantor ya kan. Kalau siapa mau nambahin? Kalau di sekolah sih kalau sifat harmonis memang tiap hari harmonis dengan intinya kekompakan. Adapun kita melihat misalkan ada kegiatan apa itu sama-sama, udah itu misalkan ada guru yang sakit, seperti itulah maksudnya memang kami ada kegiatan sebulan sekali, kami kan ada mengumpulkan dengan sosial misalnya kayak gitu. Jadi dalam akhir bulan itu uang sosial tuh kita pergunakan apa? Misalkan tidak ada misalkan nggak ada orang sakit lah istilahnya gitu kan, atau apalah misalnya nggak ada orang musibah gitu ya, kita pergunakan untuk apa gitu, untuk yang berguna misalkan kayak gitu. Apakah kita berbagi kepada yang kan siswa-siswa kita kan ada yang kurang, maksudnya kurang mampu lah intinya kan gitu kan ya, kita ya istilahnya bersedekah lah seperti itu, menolong yang siswa yang kurang mampu, tapi dengan satu syarat, kami tidak memberikan materi, hanya memberikan barang. Karena kalau materi bisa disalahgunakan gitu, seperti itu sih. Dari Bu Dokter gimana? Kalau di saya mungkin lebih ke ini ya. Yang pertama nggak buat kegaduhan di tempat kerja, karena harus menciptakan suasana kerja yang kondusif gitu kan. Jadi ya nggak ribut-ribut, nggak berantem. Terus kalau misalnya ada dokter atau rekan kerja saya yang tiba-tiba nih nggak bisa datang gitu, jadi kan nggak boleh ribut-ribut nih biar pasien tetap nggak marah gitu, tetap tenang. Jadi ya udah diam-diam langsung isi aja tuh, misalnya yang kosong poli, ya udah langsung isi poli gitu, langsung gerak gitu. Jadi tetap harmoni semua, kita sama kawan-kawan kerja juga enak, terus sama pasien juga, pasien nggak marah-marah. Coba kalau misalnya aku kan nggak tugas di poli, ngapain aku masuk poli? Berarti Bu mengisi kekosongan ya? Iya.
isi aja Berarti kemana-mana, hampir mana yang kosong. hampir sama kayak di tingkat pendidikan seperti itu. Iya. Memang itu terjadi. Iya. Pokoknya jangan sampai gaduh aja sih. Karena intinya Iya kan sih. masyarakat yang penting apa yang dia mau ada gitu kan. Iya. Kalau Pak Asri kayak mana tuh di dinas ininya? Masalah apa nih Kak? Yang ini ya selanjutnya ya. Masalah Harmoni masih harmoni kita bersikap. harmoni tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Iya. Udah. Nah, iya. Hmm. Sekarang ini masuk ke loyal Kak. Oh ya udah loyal, Ah. berdedikasi. Nah, Berdedikasi pada itu. kalau Coba Pak Jajas dulu lah. boleh. Kalau loyal tuh itu kan intinya menjaga rahasia ya, menjaga rahasia negara segala macam. Yang seperti kita ketahui di BKP SDM itu kan banyak tuh rahasia negara di situ. Apalagi Iya, betul. apalagi masalah rahasia antar pegawai kan. Jadi itu nggak boleh sampai bocor ke siapapun. Iya. Itulah yang kita jaga. Dan juga nggak boleh kita menjelekkan sesama ASN, nggak boleh. Apalagi menjelekkan negara ya kan. Iya sih. Kalau kami sih hampir kalau di dinas pendidikan itu kan bisa dibilang kadang-kadang menjaga, kadang-kadang tidak. Maksudnya gimana tuh Kak? Intinya kan kalau misalkan istilahnya dalam ujian anak-anak gitu kan, kan ujian itu kan ada soal dari ininya kan ya, karena faktor dari bahasa, dari tingkat pemahamannya sangat kurang, jadi otomatis kan ini soal yang ada dari dinas itu kadang-kadang bocor. Itu dari Makanya kan- zaman saya SMP kayaknya udah sering bocor-bocor soal. Makanya itu sekarang kita bagaimana menjaga asal rahasia itu jangan bocor lagi gitu. Karena itu kan istilahnya kan untuk mengukur kemampuan kita, untuk mengukur kemampuan anak-anak. Dimana kalau anak-anak berhasil berarti kita berhasil juga mengajarkan anak-anak, gitu kan. Makanya nanti kalau misalkan kita kasihkan bocoran, jadi kita nggak tahu tingkat kita sampai kapan ya anak-anak ini berhasil apa tidak. Berarti kita berhasil apa tidak mengajarkannya. Itulah kita untuk mengukur bagaimana kita berhasil tidaknya dalam mengajar itu. Iya. Kalau Bu Dokter gimana Bu kalau misalnya ini? Sebenarnya sama, dimulai dari tidak menjelek-jelekkan atasan, negara atau apa, walaupun itu di dunia maya sekalipun. Terus ada juga masalah ini yang buat beda antara saya sama teman-teman mungkin ya. Karena kan ini pasien yang berobat gitu kan. Jadi kan kita tahu nih bentuk tubuh si pasien, apa ada benjolan di mananya atau ada tai lalat di bagian tubuh mananya. Nah, semua informasi medis itu nggak boleh diceritain ke orang-orang gitu. Walaupun ke keluarganya yang tidak mau dia tahu. Misalnya dia nggak mau tuh suaminya tahu dia hamil misalnya. Karena apa mungkin karena suaminya nggak bolehin dia hamil lagi, jadi nggak biar dia sendiri yang kasih tahu, jangan ibu dokternya nih yang kasih tahu gitu. Pokoknya semua kasus-kasus sensitif yang kira-kira pasien nggak mau diceritain, ya kita nggak boleh ceritain. Kurang lebih yang lainnya sama aja. Gitu. Itu sebagai apa? Pernah sih dengar itu kalau nggak boleh kasih tahu ada istilahnya dalam bahasa kedokterannya, ya bukan? Konfidensial. Iya, konfidensial. Nggak tahu apa. Susah ininya, tapi dapat tahu sih kita. Gitu. Oke, selanjutnya berarti ke adaptif ya. Adaptif, iya. Kalau adaptif di kami mungkin saya sebagai kita sebagai CPNS lah ya kan, kita otomatis kita menjadi orang baru di instansi kita. Betul. Ya kita harus pandai-pandai lah beradaptasi dan sebisa mungkin
kita bisa memberikan dampak positif di lingkungan kita ya kan. Nah contoh waktu pas awal-awal kemarin nih, waktu pas kami pakai absensi wajah tuh kan. Nah, saya kan sebagai orang IT harus bisa memastikan kelancaran absensi itu. Kalau Bu Eca gimana? Atau siapa mau duluan? Kalau ada boleh saya duluan aja. Ayo, boleh. Iya. Kalau adaptif kami lumayan terkaget-kaget gitu lah. Dengan kejadian COVID ya kan, pandemi COVID ini kan ya, jangankan tenaga medis, semua rakyat, sektor semuanya kaget. Nah, jadi puskesmas ini juga bersiap. Jadi misalnya sebenarnya semua sih sama pasti. Misalnya yang berinteraksi sama pelanggan, kalau kami pasien gitu, pasti kan dibuat itu tuh yang kayak tabir yang dari kaca gitu. Jadi sekat-sekat gitu pasien, jadi antara pasien sama dokternya nih nggak langsung bisa. Kalau misalnya pasien batuk udah ada masker tapi ada pembatasnya lagi. Iya, benar-benar. Terus ingat nggak kan jadi makin banyak tuh wastafel, tempat cuci tangan, gitu ya kan. Nah, ada hand sanitizer tuh ditempel di mana-mana gitu. Nah di puskesmas dibuat itu, jadi kan lebih bersiap untuk melawan COVID. Gitu. Nah kalau di sekolah gimana Bu? Kalau sekolah Nova betul-betul beradaptasi betul. Karena apa? Dari sekolah yang dulu Nova Bakti dan masuk ke sekolah yang baru yang lewat CPNS kemarin, itu Nova memang beradaptasi dari nol. Nova nggak tahu kenal gurunya, nggak tahu kepala sekolahnya, beradaptasi lagi sama anak-anak yang apa ya dibilangnya yang nggak tahu gimana modelnya ya, nggak tahu gimana modelnya. Jadi kita kan beradaptasi ya, mengajak yang jelas, berbicara gitu kan, istilahnya selalu muka tersenyum, ya ramah gitu kan. Untuk inilah istilahnya kayak mana ya kata kalau kita dibilang istilahnya dalam pendidikan, berinovasi lah untuk menjadi lebih baik aja, jangan sombong itunya. Ya benar. Setuju. Nah ini yang terakhir berarti kolaboratif ya. Nah kalau kolaboratif itu kalau di kami di dinas di BKPSDM itu kan ada beberapa bidang tuh. Ada bidang mutasi misalnya kan, ada yang bidang untuk penerimaan atau pengembangan. Nah itu kami harus saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, ke pengguna layan biar bisa berjalan dengan lancar gitu sih. Kalau misalnya nggak saling berkolaborasi, pasti kalau ada yang datang nih dia pasti bingung nih mau kemana, ini alurnya seperti apa gitu kalau di dinas. Nah, kalau di sekolah gimana? Kolaboratif itu kan dibilangnya kan kena apa nih, tidak bertindak sendiri, kita sama-sama bekerja sama. Intinya kami waktu masalah yang meninggal yang kayak Bu Eca bilang tadi, apa itu masalah COVID itu kan, apa waktu pas suntik vaksin anak-anak itu Bu, teringat kali saya itu. Jadi kan kita kan harus kayak mana itu dengan pemikiran yang kayak mana istilahnya, kalau dibilang itunya primitif kali ya, pemikirannya itu. Jadi bagaimana cara kita penyampaiannya kepada wali murid itu bagaimana? Jadi ada solusinya bekerja sama dengan GECI, dengan Tunku Imum yang ada di situ, dengan Babinsa, dengan pokoknya perangkat yang menyangkut dalam itu, kami ajak semua itu untuk duduk di sekolah bagaimana mufakatnya lah untuk mendapat nih, karena vaksin itu bukan yang berita hoax yang beredar, gitu. Jadi istilah kami kerjasama di antara instalasi yang ada di pemerintahan desa itu. Itu sih yang kemarin tuh yang terasa kali kolaboratifnya. Kalau di ini gimana?
Kayaknya emang serunya masalah COVID ya. Iya, memang benar, seru benar, kali itu benar. lagi hot-hotnya itu, apalagi waktu pas pertama lagi suntik vaksin anak-anak. Oh, mantap itu. Ya, Iya, gimana, soalnya Mbak saya Eci? dokternya ya yang jadi sasarannya. Pak, makan dulu. Pak, oh. Jadi bagaimana kita menjelaskan ini kan bukan hanya satu orang kita harus menjelaskannya itu ya kan. Harus ada, kita harus kerjasama lah intinya sama yang nyangkut paut dalam ini gitu ya. Iya. Gimana Bu Eca, mau tambahkan lagi? Masalah Kalau ini, dari kolaboratif? saya, kalau bagian kolaboratif ini gini, jadi kan waktu COVID ini kan kita harus tracking. Nah, tracking itu kan sampai misalnya nih si A udah positif COVID, si A alamatnya di kampung ini. Nah kan nggak mungkin tuh satu orang yang dia tugasnya di mana gitu kan, dia pergi ke kampung itu, sedangkan kampung itu kan jauh-jauh tuh dari kabupaten, kecamatan, desa, pokoknya ada urutan-urutan. Oh, ada pelosok jadi tuh kalau kita di sini. Jadi kan nggak mungkin nih satu orang itu pergi ke situ terus gitu kan, ke semua desa. Iya. Nah jadi untuk tracking ini kita bisa manfaatkan semuanya, mulai dari bidan desa, karena kan di setiap desa pasti ada bidan desa. Habis itu bisa juga kader posyandu kan bisa juga dimanfaatkan. Jadi bisa juga Babinsa dari unsur TNI, bisa juga dari unsur polseknya gitu. Jadi semuanya itu ikut dalam proses tracking. Nah, dalam proses mencari, oh ini udah kena COVID nih, jadi keluarganya atau iya gitu. Jadi dibawa nih ke puskesmas gitu, dilakukan cek. Gitu. Jadi lebih cepat sih terdetek udah COVID atau belum. Oh gitu. Oke, sepertinya udah semua kita bahas ya di sini. Ya, seru ternyata. Seru. Ini pun. Oke, gimana? Cukup kita hari ini segini? Iya, cukup lah. Oke ya. Oke, begitulah hari ini pemaparan dari ASN berakhlak di instansi kita masing-masing. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.